Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana kita membuat grafik dua dimensi di MATLAB, dengan fokus nanti kita pembahasannya adalah bagaimana kita menambahkan kelengkapan grafik. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan menggunakan 3 contoh, yaitu contoh kontur, contoh plot, dan contoh scatter. Nah, untuk foldernya sendiri di sini saya menggunakan folder saya yaitu di data kelautan. Oke teman-teman, mari kita mulai ya bagaimana kita belajarnya ya. Jadi teman-teman di sini saya akan menggunakan contoh plot, di mana contoh plot ini saya menggunakan data pasang surut dari Asam Bagus. Nah, di sini kita punya plotnya di sini yaitu tanggal dan pasang surut, lalu kita detik mengenai untuk sumbu X-nya. Lalu di X label ini kita bikin tanggal, lalu Y labelnya kita bikin tinggi muka air. Nah, untuk title-nya, baik teman-teman, title-nya kita coba dulu. Ini saya kasih komentar dulu ya. Title-nya yang biasa dulu, title, yaitu perubahan atau pengukuran pasang surut di Asam Bagus. Saya copy. Nah, kita run ya teman-teman. Nah, pada saat running ini teman-teman kita akan mengambil data dari Excel dulu, data pasang surutnya, lalu kita simpan dalam tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, serta ketinggian pasang surutnya. Ini sebagai contohnya sudah keluar ya teman-teman dari hasil kita penambahan title, yaitu menggunakan pengukuran pasang surut di Asam Bagus. Lihat teman-teman di sini ya. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya ingin bagaimana sih caranya agar dia hurufnya kapital semua, teman-teman bisa manual dengan menulis ulang pakai huruf kapital semua, atau caranya pakai yang bawah yaitu menggunakan upper. Nah, di sini saya akan menggunakan upper, pengukuran pasang surut di Asam Bagus. Lalu font name-nya akan saya ubah. Nah, font name-nya dapat dari mana? Teman-teman bisa search di title. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, font name-nya bisa kita tambahkan font weight-nya mau bold atau normal, font size-nya ya kan, seperti itu. Begitu juga dengan color-nya ya. Tuh. Nah, di sini ternyata default-nya adalah bold. Jadi seharusnya kita nggak usah pakai font weight-nya bold. Jadi font weight kita bisa hapus, cuma font size-nya ingin kita naikkan jadi 18 poin ya. Yuk kita run section untuk melihat hasilnya ya teman-teman. Nah, sekarang nih teman-teman bisa lihat bahwa hurufnya semuanya sudah kapital dengan poinnya adalah 18. Oke, itulah untuk penambahan dari title. Nah, saya ingin juga nih, pengen banget nih kalau misalnya di sumbu X dan sumbu Y-nya kita edit lagi, karena kita pengen nih font name-nya Times New Roman. Nah, caranya tinggal copy saja nih teman-teman semuanya di sini. Copy paste semua di sini. Jadi deh, kita run section lagi ya. Nah, jadi deh sekarang semuanya tanggal sama tinggi muka airnya semua pakai Times New Roman ya. Dari tadinya seperti ini yang hurufnya kecil, kemudian akhirnya seperti ini, lalu akhirnya bisa menjadi besar seperti ini ya teman-teman, dimana fontnya sama. Nah, teman-teman bisa lihat font name ini semua sama, daripada harus 3 kali ganti ya, teman-teman bisa taruh di sini nih. Misalnya nih properti ya, properti, atau jangan di situ deh, di awal sini deh. Nah, biar dia di sini deh. Ini propertinya kita katakanlah nama judul, font judul gitu ya. Font judulnya itu saya mau pakai sekarang, saya ganti dengan Arial misalnya begitu ya. Terus font size 1 yaitu untuk title, atau jangan gitu deh, size title itu saya pasang 24. Lalu untuk size label itu saya pasang 16. Bagi contoh ya teman-teman. Jadi di sini font name-nya saya tinggal ganti dengan font judul, karena saya sudah punya variabel namanya font judul. Begitu. Lalu untuk Y labelnya tinggal saya ganti. Ini juga title-nya tinggal saya ganti. Nah, sedangkan untuk ukurannya saya pakai size title di sini. Kemudian untuk labelnya saya pakai di sini. Jadi sehingga kita akan mempermudah kita untuk mengeditnya. Kalau kita nggak perlu edit sesuatu lagi, kita tinggal edit yang di atasnya ini aja ya. Seperti itu. Yuk kita coba run section.
Nah, hasilnya seperti ini. Ini 18, tinggi muka, pengukuran pasang surut. Nah, kemungkinan ada something nih gitu ya. Oh, Arial semua ternyata. Sorry, Arial semua. Kita lihat Arial semua, cuma ini hurufnya berbeda. Karena apa? Saya menggunakan titlenya size label, malahan salah saya. Jadi saya harus masukkan ke sini. Size titlenya di bawah. Oke, kita run section lagi ya. Tuh teman-teman, akhirnya kita bisa lihat ya. Sebentar. Jadi sudah pakai apa namanya Arial dengan tinggi yang berbeda-beda. Nah sekarang ini untuk title sama label. Kalau misalnya pengen Pak, saya pengen angkanya apa namanya lebih besar gitu, kita tinggal set aja. Nah set itu kita bisa set di sini, kita tambahkan di depan, tapi harus di depan ya biar kita nggak terlalu sulit ya. Set GCA singkatan dari Get Current Axis. Lalu saya pengen font name-nya juga sama nih, saya tinggal copy nih. Nah font name-nya terus saya akan pindahin ke sini, saya edit karena ini cukup, nggak terlalu harus 2 baris. Font size-nya, size labelnya saya ganti misalnya jadi 14. Yuk kita run section yuk. Oke. Oh, font name-nya adalah font judul, GCA-nya kebanyakan koma. Kita run section lagi yuk. Nah teman-teman, akhirnya ini jadi lebih besar. Tapi konsekuensi besarnya adalah si tanggalnya akhirnya bertumpuk-tumpuk begitu. Nah gimana caranya ya, kita kembalikan aja setnya, kita nggak usah lagi begitu ya, begitu. Atau detiknya kita ganti formatnya begitu. Itu ada banyak cara lah teman-teman, bisa nanti coba satu persatu ya. Kita coba run section lagi, kita balikin ke yang pertama. Sebentar, yang lain saya hapus dulu. Seperti ini ya teman-teman, ada tanggal dan lain sebagainya. Lalu teman-teman bisa lihat di sini, ternyata tanggal saya ini kok ada garis putihnya ya, itu kan. Padahal saya pengen nih dia itu apa namanya mentok. Nah, data pertama di sini, data akhir di sini. Nah teman-teman bisa men-set yang namanya limitnya, yaitu bisa menggunakan aksis begitu. Nah dalam aksis itu sebetulnya kita pakai limit x min, x max, y min, y max. Caranya gimana biar gampang? Min dari tanggal, karena sumbu x nya tanggal, lalu max dari tanggal, habis itu min dari password, dan max dari password. Oke, kita coba yuk run section lagi. Nah teman-teman bisa lihat datanya sudah mentok ya, mepet sekali di sini. Dengan tingginya adalah mengambil tinggi maksimum dan tinggi minimumnya. Oke, jadi kita bisa menggunakan aksis nih agar dia mepet, istilahnya begitu, kita batasi. Lalu saya pengen ini ada garis tengah-tengahnya, pakai yang namanya grid on. Nah hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini teman-teman, akan ada grid on-nya, ada gridnya untuk membantu kita melihat, oh jam berapa, oh tingginya berapa sih kira-kira, oh kira-kira ini 4 berapa ya, misalnya 4,2 atau berapa, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini saya CLC kemudian close all agar semuanya hapus CLC. Lalu apalagi yang perlu kita tambahkan? Nah kita bisa menambahkan yaitu legenda untuk kasus pada plot ya. Jadi legenda kita pakai ini. Lalu kita pengen namanya apa? Misalnya adalah observasi, data observasi. Oke, kita run section ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini sama saja. Data observasinya ada di sini nih, karena dia akan mencari secara otomatis kira-kira yang terdekatnya yang mana. Nah, kalau seperti ini kan data kita akan tidak terlihat. Nah, biasanya kalau saya pakai yang namanya di luar. So, kita bisa pakai tambahkan di sini namanya position. Nah, positionnya mau di mana terserah, bisa di north yaitu titik utara, di tengah-tengah bisa northeast, di sisi kanan atas northwest, di sisi kanan kiri atas east berarti timur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah teman-teman bisa buka help di sini untuk mengetahui legendnya. Ini saya tinggal klik legendnya.
Di sini orientasinya mau seperti apa, seperti itu ya. Contohnya kita bisa lihat locationnya, bisa north, terus orientasinya mau vertikal atau mau horizontal. Oke. Ini kita pakai positionnya bisa north, yaitu di atas, south, kemudian outside. Nah, paling enak sebenarnya kita tinggal pakai base outside, koma pakai base outside. Yuk kita lihat yuk perbedaannya yuk. Sebentar, ada masalah. Oke. Bukan position tapi location, maaf. Location. Yang dua ini kita hapus dulu, terus kita coba run section lagi ya. Nah, jadinya sekarang data observasi kita di sisi kanan gitu ya. Itu jadi kita sekarang udah bisa nih bikin sebuah legenda. Oke teman-teman, untuk plot itu aja sih sebetulnya biasanya yang harus ada sih, yaitu sumbu X nya judulnya apa, sumbu Y nya namanya apa, parameternya misalnya tinggi muka air laut dengan satuannya sebagai contoh di sini ya, lalu judulnya apa, lalu legendanya seperti apa gitu ya. Oke, jadi sekarang teman-teman udah ngerti nih. Oh ternyata yang harus kita butuhkan adalah kita bisa menentukan limitnya, yaitu pakai aksis, lalu kita tambahkan gridnya dengan grid on, lalu ada X label, Y label, title, dan legend. Nah sekarang bagaimana dengan scatter? Nah scatter ini sebagai contoh saya menggunakan data bujur dan lintangnya. Nah yang menjadi menarik adalah di sini kita perlu membuat bujur itu pakai satuannya derajat begitu ya. So caranya gimana lagi? Nah caranya saya misalnya sekarang pakai grid on tapi tidak pakai aksis limitnya. Lalu di bujur saya kasih nanti persentasenya apa namanya untuk buletannya. Maka saya pakai garing terbalik O, misalnya derajat. Kita coba nanti hasilnya seperti apa ya, karena memang MATLAB sendiri bisa kita gunakan untuk menampilkan karakter-karakter khusus. Demikian. Di sini ada Xlim, Ylim, Labe, Xlim dan Ylimnya kita nggak pakai aksis. Jadi kalau tadi yang di contoh plot pakai aksis, kalau di contoh scatter kita pakai Xlim, Ylim, sama enggak? Sama-sama saja. Lalu aksis equal untuk memastikan aksisnya adalah equal. Nah sedangkan bawahnya saya jadikan dia komentar dulu agar tidak tereksekusi. Oke. Lalu saya tinggal tambahkan label bujur lintang sudah ada, lalu title. Nah title saya copy dulu ya. Di sini saya title-nya saya copy, terus ini adalah titik untuk wave period. Berarti saya bilang titik, saya tinggal pakai kecil aja, titik data periode gelombang. Oke. Di mana font name-nya saya pengen ganti misalnya Courier. Nah, misalnya gitu ya. Dengan font size-nya saya pakai coba 18. Oke. Kita run ya teman-teman, karena kita sudah pindah di scatter ya, karena data kita di workspace-nya ada data pasang surut, maka kita run ulang agar dia menutup semuanya, mengclearkan semua variabel yang ada di workspace dan menghilangkan perintah-perintah yang ada di dalam command window. Oke, kita tunggu teman-teman, masih busy. Sip, teman-teman bisa lihat di sini ya kan, datanya ternyata aksis slimnya seperti ini. Nah kita bisa tahu nih aksis slimnya. Oke, coba kita naikkan dari 10 sampai 15 ya. Untuk X slimnya kita sudah tahu, jadi di sini kita min lintang max lintang, jadi saya mau coba minnya adalah minus 10. Kita lihat grafiknya, oh masih lebih, berarti minus 15, ini adalah 15. Oke, kita sekarang karena sudah ada, sudah oke, kita tinggal run section aja. Oh sorry, karena dia harus proporsional, jadi akhirnya bujurnya ini yang menjadi ngaco ya teman-teman. So
YLIM-nya jangan pakai itu. Kita coba untuk kembalikan lagi ke posisi dia. Kita coba run section lagi, tapi harapannya nanti di bawahnya tetap ada datanya ya. Oke, kita coba cek 10. Oke, coba pakai 10, maksimumnya minusnya tapi 15. 10 ininya min 15. Kita run section lagi ya, atau minus 20 kita coba. Ternyata tidak berpengaruh, minus 20 kita run section. Nah, saat minus 20 yang terjadi adalah bujur sama lintangnya, bujurnya malah dari minus 15 sampai 35. Nah, oleh karena itu akhirnya saya coba pakai aksis aja dulu di sini deh. Aksisnya dengan limitnya untuk yang lintangnya adalah minus 20 sama 10. Semoga bisa. Oke, ternyata sama saja. Jadi hal ini terjadi karena kita bisa lihat, kita kembali lagi ke awal tadi ya. Oke, kita run lagi ya, kita run section lagi. Karena di sini ada 6, di sini ada ini. Jadi kita tahu nih sisanya adalah misalnya 6, 4 tambah 5 9, maka plus 5 min 5 gitu kan, min 5 tambah 5. Yuk kita run section lagi yuk, moga-moga bisa. Oh, ternyata masih tidak bisa. Kita tambahkan min 10 misalnya biar dia bisa ya. Kita run section lagi, kita nggak bisa, ke plus 3 tetap sama, plus 1 tetap sama, minus 8 transaction. Nah, masih ada ternyata, dan ternyata tidak bisa berubah. Karena apa? Karena kita kunci di aksis equal. Kalau aksis equalnya kita bikin komentar, kita jadikan komentar, maka setelah kita run section sebenarnya kita bisa nih seperti itu ya, mau minus berapapun. Ini kayak contohnya ini tadi minus dikurangi 8 berarti 12, makanya di sini kira-kira 20 ya. Oke, kalau mau tahu posisinya kita bisa tinggal cek di sini. Tetapi di minus 11,5, bentuknya di 6. So kita bisa bikin 7, kemudian tadi Y nya minus 11,5 kita pasang dikurang 0,5. Kita coba run section lagi. Nah, dia lebih rapi ya teman-teman, bisa titiknya ada di sini. Terus kita coba aksesnya kita pasang lagi. Oke, run section, ternyata sama saja kan. Jadi ini, kalau ini bagus sih, tapi yang terjadi adalah kita tidak proporsional secara sumbu X dan sumbu Y nya ya, sedangkan ini sama. Nah, sekarang ternyata tadi kita pakai yang bujur persen O itu jadinya seperti ini teman-teman ya, padahal kita pengennya derajat. So kita tinggal ganti nama CIRC, yaitu dari singkatan dari circle. Saya coba close all dulu biar kita hapus semuanya, baru kita run section lagi. Nah, teman-teman bisa lihat lintangnya ada satunya adalah derajat. Nah, derajat pakai CIRC ya teman-teman, seperti itu. Nah, titelnya sudah ada. Nah, sekarang kita tambahkan legend, yaitu data wave, periode gelombang. Terus tadi kita punya kata kunci location, terus base outside. Oke, setelah legend, maka kita bisa bikin pakai color map. Kita tambahkan color mapnya ya, mau HSV misalnya, HSV. Kita run section ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dimana data pertama bukan data periode gelombang, tapi yang pertama itu adalah data garis pantai. Nah, lalu kita coba lagi yuk, run section lagi yuk. In balance. Oke, kita kurung subsiku.
run section. Nah, jadinya malah seperti ini teman-teman ya, karena dia harus bawah, jadi seharusnya kita pakai kurung perawat juga sekarang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Garis pantai, data periode gelombangnya sudah kelihatan. Ini titik ini maksudnya data periode gelombang gitu. Oke, color mapnya kita tambahin jadi HSV, gambarnya seperti ini. Lalu kita bisa pakai color bar. Kita bisa tambahkan di sini color barnya ya, color bar. Nah, jadilah color bar sini. Jadi kita bisa tahu nih, oh di bawah 3 itu warnanya merah. Kalau 8 itu warnanya biru muda, seperti itu ya. Begitu teman-teman. Kita close all dulu, kemudian kita CLC. Itulah teman-teman, untuk scatter biasanya pakai grid on. Habis itu ada X label, Y label, ada limitnya, akses equal tambahannya, lalu legenda. Kita bisa tambahkan color map dan color barnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir sebagai contoh adalah untuk pembuatan gambar dari konturnya itu sendiri, pembuatan kontur. Sedangkan ini plot kontur F. Kita pakai kontur F, lalu ada axis equal, bujur lintangnya tadi kita pengen satuannya, maka pakai CIRC ya. Kita copy saja biar cepat, lalu kita paste di sini. Kemudian title-nya saya ambil dari sini, title-nya. Terus color map sama color bar-nya kita bisa atur di sini juga. Title-nya adalah kedalaman perairan Maluku sebagai contoh ya, begitu. Lalu kita punya XYZ, ada konturnya, jadi konturnya itu kita bisa coba nanti cek ya seperti apa hasilnya. Lalu misalnya color map-nya saya mau ganti, saya tinggal klik help terus pakai color map. Nah, teman-teman bisa lihat color map-nya mau seperti apa. Ada juga teman-teman bisa pakai di sini pakai color map. Color map setnya teman-teman bisa lihat di sini, tinggal teman-teman atur biasanya di bagian bawah ya. Nih teman-teman, misalnya HSV ini mau jet kayak gini, kalau jet berarti kebalik, misalnya contohnya saya pakai jet deh, jet. Ini saya pakai jet, ini saya hapus color map and color bar. Nah itu ya, kita coba run section. Oke, kita run. Sorry, harusnya kita run karena ini contoh konturnya ya. Baru setelah kita run, kita bisa pakai run section. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada garisnya, ada garis-garis pantai dengan kedalamannya. Dimana kedalamannya dari warna merah, dimana warna merah itu dangkal, masuk ke biru tua itu yang paling dalam, gitu ya. Oke, teman-teman, tadi sudah ada title-nya, X label, Y label, kemudian legenda dan color bar. Nah, langkah terakhir setelah kita buat ini adalah kita biasanya suka untuk menyimpannya. Oke, biar kita tidak perlu menyimpannya manual. Kalau menyimpan manual kan harus file, kemudian save as sebagai picture seperti itu ya. Nah, sekarang
saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya bisa melakukan itu nanti secara automatically di MATLAB dari kode programnya. Nah, sebagai contoh saya pakai kontur di sini, lalu saya tinggal save as saja dari GCF, yaitu get current figure singkatannya. Mau disimpan sebagai apa? Misalnya saya pakai kontur bathymetry.png misalnya gitu kan, dengan formatnya adalah dpng gitu, biar tidak salah. Kita coba cek pakai save as. Oke, PNG, BMP, bla 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 bla. Berarti tidak perlu, tinggal save as-nya bathymetry. Oke. Lalu coba kita copy, kita CLC di sini, kemudian kita paste, kita save as. Maka automatically teman-teman, nanti akan ada keluar di sini kontur bmp.png. Nih contohnya ya, ini sudah jadi. Kita kanan coba open outside table. Nah, inilah teman-teman hasilnya. Jadi hasil dari screenshot tadi disimpan ke dalam file komputer. Oke teman-teman, itu aja sih yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Jadi teman-teman sudah tahu pakai X label, Y label, title, mengubah font size-nya, kemudian font name-nya, seperti itu ya. Dan kita juga bisa menambahkan legenda serta color bar-nya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini agar kita selalu bisa belajar. Tekan tombol like-nya, komen di bagian kolom komen agar kita bisa berdiskusi bersama. Sampai jumpa pada video berikutnya ya teman-teman. Bye bye.